Egalita, Aurelia, Depi, Arta Mepia. Oke, itu nama lengkapnya. Nama ya. lengkapnya. Oh, itu termasuk yang tinggal di bantaran sungai. Iya. Bahkan pada waktu lahir, baru lahir hari baru Procot lahir, itu kelihatan banget Aura ini. aura apa ya? Aura cintanya itu aura artisnya itu ada. Kang Deddy, bener konten. Nah, mantap nih Kang Deddy nih. Pasti Bapak iri ya? Bapak nggak punya channel YouTube ya? Saya walaupun tidak bersalah secara langsung, tapi saya merasa malu dan saya memohon maaf atas ucapan daripada Pak Gubernur Kalimantan Timur. Oke, selamat datang di Raka TV. Balik lagi bersama saya si Manis yang selalu bikin rindu pastinya. Dan hari ini kita akan mencoba mereaction lagi video-video yang lagi rame di sosial media. Masih mengenai KDM atau Kang Deddy Mulyadi, yang mana beliau disindir oleh Gubernur Kaltim dengan menyebut gubernur konten. Waduh. Oke, sebelum kita lihat video Gubernur Kaltim yang menyindir Kang Deddy Mulyadi, mari kita lihat dulu fakta mengenai aura cinta yang sebenarnya. Tentang dia sekolah di mana, namanya siapa, apakah benar dia umur 20 tahun. Mari kita lihat bersama-sama, guys. Nah, kemudian berarti SMA favorit, ya kan? Karena SMA favorit peminatnya pasti banyak. Iya, Pak. Nah, warga yang menjadi peserta didik Bapak di situ kategorinya masyarakatnya menengah atau menengah ke bawah? Menengah ke bawah. Oke, rata-rata pekerjaannya apa orang tuanya? Yang pasti secara umum serabutan, Pak ya. Serabutan. Kalau disebut sebenarnya tani, tapi tani sekarang juga lahan kan udah nggak ada. Lahan nggak habis. Udah habis oleh perumahan. Nah, termasuk barangkali. Jadi nggak jelas gitu loh. Kalau dari sisi tinggal, mereka banyak yang tinggal di bantaran sungai itu. Salah satu kemarin yang dengan Bapak itu. Siapa itu yang dengan saya? Namanya Agita, Pak. Itu alumni kita, Pak. Nama lengkapnya siapa sih? Lengkapnya saya nggak begitu. Agita Aurelia. Masih ada 2 kata lagi tuh, agak panjang itu, Pak. Oh, saya cek. Oke, coba dicek ya. Sebentar Bapak izin buka HP ya, Pak ya. Ini nama asli Siapa dari nama lengkapnya? Aura Cinta, guys. Nama lengkapnya siapa? Bapak kan kepala sekolahnya. Betul, tapi kan tahun yang lalu, Bapak. Nama lengkapnya siapa? Egalita Aurelia Depi Artema Pipia. Saya ulangi Pak, nama lengkapnya. Egalita Aurelia Depi Arta Mepia. Oke, itu nama lengkapnya. Nama ya. lengkapnya. Oh, itu termasuk yang tinggal di bantaran sungai. Iya. Kategori keluarganya, kalau kemarin kan kalau keluarganya mengaku pada saya dia adalah keluarga miskin. Kan itu ada tayangannya. Memang mereka anak ini izin Bapak masuk ke SMA kami 3 tahun yang lalu pun, maaf bukan 3, 4 tahun berarti. 4 Dia tahun melalui jalur SKTM, Pak. Oh, Dia jadi nggak mampu. masuk sekolah. Ketem kalau bahasa kami di sekolah itu ketem. Oh, jadi masuk SKTM. Tapi kan sekolah udah gratis, nggak usah pakai SKTM. Kan untuk masuknya, Pak. Oh. Untuk masuknya kan ada sekarang tuh ada zonasi. Oh, waktu itu kan ada zonasi. Iya, ada afirmasi. Ada afirmasi. Nah, dia masuk yang afirmasi. Afirmasi. Yang keluarga, mohon maaf, ekonomi menengah ke bawah. Oh, jadi dia masuk dalam kategori keluarga tidak mampu waktu daftar itu. Waktu daftarnya. Ya kan? Jadi bukan pembiayaan di sekolahnya, Pak. Oke, jadi kemudian dia itu masuk tahun berapa? 2023 2004 dia lulus, berarti kalau ini 2021 2022, Pak. Oh, jadi dia lulus 2024. 2024 kemarin. Oke. 1 tahun yang lalu. 2024, 1 tahun yang lalu. Kemudian berarti usianya sekitar 19 menuju 18, 20. mungkin 18 19, Pak ya. Nah, 19 menuju 20. Iya. Ya kan kalau Betul, dia nggak 2005 kalau nggak lahirnya. salah berdasarkan informasi 2005 lahirnya. Berapa? 2005. Iya. Ya kan kalau 2005 berarti 20 tahun. 20 tahun Pak. sekarang. Berarti bukan remaja dong. Ya sudah masuk dewasa, Pak. Iya, berarti dia sudah kategori dewasa karena Iya, usianya betul. sudah hampir 20 Iya, tahun. Hampir 20 tahun. Nah, dia itu tetapi kan kelihatannya karena sudah keluar sekolah, dia sudah punya pekerjaan. Betul. Jadi talent kan? Iya. Jadi talent yang saya lihat kalau di YouTube itu
talent salah satu pinjol ya. Iya. Salah satu pinjol dan pernah jadi artis saya lihat. Iya. Apa figurannya Pak ya? Oh, figuran. Iya. Waktu sekolah pun sudah jalan dia tuh Pak. Dan dia berbakat lah ya dalam Ada seni. bakatnya ada di situ betul. Oh, sekolah sudah biasa Sudah jadi ya, figuran. artinya beberapa izin itu untuk mengikuti itu. Syuting lah bahasanya. Syuting. Berarti sudah populer pada waktu itu. Betul. Dibanding dengan yang lain, dia lebih berbakat dalam seni. Betul. Dalam peran, Iya. dalam acting, Betul. kan gitu loh. Makanya saya menjadi bingung kenapa dia speak up wisuda, berarti dia mah sudah nggak di wisuda, Pak. Nggak di wisuda Pak. Nah, jadi Aura Cinta udah lulus 1 tahun yang lalu guys. Dan waktu sekolah juga dia sering minta izin ya untuk mengikuti casting atau syuting figuran lah ya, yang seperti kita lihat kemarin-kemarin. Nah, herannya gua, kenapa lu lulus udah lama terus lu ngebet banget minta wisuda ngapi? Kan yang dipermasalahin bukan itu ya. Lu tinggal di bantaran kali yang tanahnya milik negara. Kenapa merembet ke wisuda? Aura Cinta minta maaf. Apakah betul? Itu sempat down banget karena dari kalimat-kalimatnya itu kan nggak memungkinkan buat diucapkan secara langsung ya, kayak kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat yang ngatain secara fisik atau apapun itu yang bikin mental down. Apalagi diserang di semua sosial media, YouTube, Instagram, TikTok, email juga. Iya, email semua itu banyak. Bisa tunjukkan lagi barang-barang yang ada. Aku ini bangku nih, ini bangku punya kamu juga. Iya, ini bangku. Ini bukan buat usaha sih, ini cuma di rumah doang aksesoris. Iya. Kenapa jadi diwawancarain dah? Ini kalau kasih belum masuk bingung ya, soalnya tempatnya kan di sini agak kecil gitu kan. Yang biasanya di sana kan lokasinya agak besar. Bingung ini mau dijual atau tetap dipertahanin tuh Mas. Kecurigaan publik bahwa Aura Cinta sesungguhnya bukan dari keluarga tak berpunya terlahir dari gaya necisnya di sosial media. Serta jejak digital yang menunjukkan bahwa dia ternyata telah beberapa kali muncul di layar kaca baik di acara hiburan ataupun sinetron. Dan lebih mencengangkannya lagi, dia pernah menjadi bintang iklan sebuah aplikasi pinjaman online atau pinjol. Namun semua itu Aura akui sebagai upayanya membantu perekonomian keluarga sejak duduk di bangku SMA. Sedangkan orang tuanya menganggap Aura memang sudah punya aura keartisan sejak lahir. Harus diperhatikan saat ajuin pinjaman di aplikasi pinjaman daring yang resmi. Jumlah limit pinjamannya tinggi, bunganya rendah, dan tenornya panjang. Sudah dari SMA kelas 2 sampai sekarang masih berkarya. Bahkan pada waktu lahir, baru lahir hari baru procot lahir, itu kelihatan banget Aura ini. Aura apa ya? Aura cintanya itu aura artisnya itu ada. Anjay, keren banget. Baru lahir, baru brojol, orang tuanya langsung bisa melihat aura keartisan yang ada di dalam dirinya. Aura Cinta, luar biasa bukan? Oh, waktu itu awalnya tuh datang ke sana kan diundang. Saya pikir bakal ngebahas tentang masalah penggusuran. Nggak taunya malah ditembak ke masalah wisuda. Dan itu tuh aku nggak ada sama sekali nggak tahu kalau misalnya topik itu bakal ke wisuda. Dihujat sampai sedemikian rupa ya tetap nggak ikhlas Mas ya. Ya tetap nggak ikhlas kita. Kalau suruh milih ya mendingan nggak usah. Terus terang mendingan nggak usah. Mendingan nggak usah. Ya, itu terus terang saya pribadi sebagai orang tuanya saya menyesal sekali kenapa di hari itu Aura saya bujuk untuk menemui Bapak Gubernur. Aura bilang sama saya, "Pak, kenapa tadi Papa kok nggak bela Aura gitu loh." Saya merasa kasihan. Ya, saya sebagai orang tuanya, sebagai ayahnya, kok tidak bisa menyampaikan sesuatu hanya diam di situ. Lantas apakah Aura menyesali kritikan dan perdebatannya dengan Deddy Mulyadi? Meski sebenarnya dia memiliki hak penuh untuk berpendapat di negeri merdeka ini. Saya Aura sendiri minta maaf kalau misalnya ada salah kata, sikap atau muka saya yang kelihatan gak ada songong, ngeselin, judes. Emang mukanya lahirnya begini. Oke, jadi Aura Cinta udah minta maaf dengan tulus dari hati yang paling dalam ya guys. Dan tadi gue sempet dengar dia bilang dia juga kaget waktu diundang terus ngebahas soal wisuda gitu. Padahal tujuan awalnya untuk diberikan bantuan sebesar 10 juta rupiah. Bentar Aura Cinta, waktu itu kan lu bikin video yang isinya bukan cuma ngomong soal penggusuran, tapi ada statement yang bilang lu gak setuju dengan penghapusan adanya perpisahan gitu ya. Nih, kita lihat dulu deh. Dari larangan motor, sekolah tanpa wisuda,
wisuda. Bahkan bendungannya bikin warga terusir dari rumahnya. Lagi sejak kapan sekolah ada wisudanya? Cuma zaman sekarang aja TK ada wisuda, SD ada wisuda, SMP ada wisuda. Wisuda itu untuk yang kuliah doang, untuk universitas doang. Nah, sekarang kita beralih ke Gubernur Kaltim yang menyindir Kang Deddy Mulyadi dengan sebutan Gubernur Konten. Yang kami hormati juga Ibu Wamen Mendagri, terima kasih banyak Ibu Wamen, dan seluruh gubernur yang hadir hari ini. Kang Deddy, Gubernur Konten. Mantap nih Kang Deddy nih. Dan seluruh pejabat eselon 1 Kemendagri yang hadir. Kok bisa ya Gubernur Kaltim nyeletuk Gubernur Konten? Lagi rapat DPR, dia menyindir Kang Deddy Mulyadi. Pasti Bapak iri ya, Bapak nggak punya channel YouTube ya. Oh ya, katanya Bapak ini juga sering ngonten loh di TikTok guys. Oh, nggak ada AdSense-nya Bapak ya. Justru bagus ya, dengan konten-kontennya Kang Deddy Mulyadi bisa membantu masyarakat guys. Masalahnya apa? Pencitraan. Anda bilang Kang Deddy Mulyadi pencitraan. Loh ya, menurut gua nggak apa-apa sih, selagi konten-kontennya bisa membangun daerah yang dipimpinnya. Nggak cuma berdiam diri aja. Ada rakyat sengsara, diam aja. Ada rakyat minta ini, diam aja. Ada rakyat kesusahan, diam aja. Mending bikin konten ya kan, turun ke jalan langsung, ngebantu masyarakat, ngebantu rakyat, daripada berdiam diri, memperkaya diri, hedon sana sini, kerja kagak becus. Betul apa betul? Kang Deddy, tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi gimana sih? Gubernur Konten. Mantap nih Kang Deddy nih. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan Gubernur Konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Kang Deddy bilang alhamdulillah ya, dengan ada konten-konten beliau, dia bisa memangkas belanja rutin iklan Pemprov Jabar dengan media-media yang biasanya 50 miliar menjadi 3 miliar aja guys. Dan pasti kontennya juga tetap viral. Bagus dong. Kang Deddy Mulyadi punya media sendiri kan dengan subscriber berapa juta nih ya? 6,8 juta subscriber. Bapak Gubernur Kaltim punya subscriber berapa? Nih kita lihat guys. Apakah beliau punya sosmed? Punya dong pastinya dong. Nih kita lihat ya berapa sih followers Pak Rudi Masud ini? 5.900 guys. Baru 5.000. Nggak ada ratusan ribu gitu ya. Dan kelihatannya di sini juga beliau sering mengonten gitu. Jadi nggak masalah. Banyak yang bilang itu mungkin bercanda, itu basa-basi kali biar akrab. Ya tapi kan itu lagi rapat kerja, nggak bagus banget ya kan di depan orang banyak gitu loh bilang Gubernur Konten. Ini makanan kesukaan Rudi Masudi dari zaman kuliah. Ini makanan yang 20 tahun yang lalu kita makan di sini, makan pecel andalan ini. Dari zaman kuliah apa tuh tadi? Makan dan sambil nongkrong di sini. Barang ini. Kok nggak ada yang berubah, masih begini-begini juga? Pesan apa? Saya seperti yang dulu lah, masih seperti yang dulu. Pertama saya pecel, 2 telur, terus ada apa? Ada ayam. Minta ayam pahanya aja. Oke, kita lihat komentarnya banyak banget guys. Gubernur konten, lah lu ini lagi apa? Lagi food vlogger, ya? Lagi ngevlog sambil makan pecel. Mantap banget. Yang sebelah mah ngontennya bersih-bersih, ini malah ngonten makan WKWK. Betul. Nih bisa kita lihat dari konten-konten Kang Deddy Mulyadi, beliau turun langsung bukan untuk makan, bukan untuk jalan-jalan. Emang jalan-jalan, cuma ada maksud dan tujuannya guys. Tuh ya. Dia jalan ke sini untuk menyelesaikan masalah-masalah warganya, rakyatnya, dan daerah yang dipimpinnya. Dan sama-sama berangkat ke DPR RI bareng-bareng. Sekarang beliau jadi gubernur, kami jadi gubernur sama-sama. Nah, saya menyampaikan dia mantap, kontennya luar biasa, memberikan inspirasi. Saya memuji ya. Terima kasih ya. Untuk informasi selengkapnya. Oke, jadi klarifikasi dari ini nggak tahu ya, ini klarifikasi apa bukan ya. Cuma Pak Rudi ini bilang dia memuji ya konten-konten Kang Deddy Mulyadi mantap, sangat menginspirasi guys, begitu guys. Nah ini yang bikin gue terheran-heran ya guys ya. Ada salah satu warga Kalimantan yang meminta maaf atas pernyataan Gubernur Kaltim. Bukannya gubernur yang minta maaf, malah warganya gitu loh. Mana Prof. Hadi Adenansi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan ingin menyampaikan pesan
kepada Gubernur Kalimantan Timur bahwasanya apa yang Anda atau Bapak sampaikan dalam raker bersama Gubernur, Wali Kota dan juga Kang Deddy Mulyadi dengan menyebut Gubernur konten dengan gestur yang sepertinya itu kurang bagus atau saya salah dalam menangkap, tapi bagaimanapun dengan menyebut Gubernur konten itu adalah predikat. Jadi sebagai warga Kalimantan Selatan, saya merasa tidak nyaman tentunya dan boleh dikatakan merasa malu. Walaupun saya tidak tinggal di Kalimantan Timur, tapi almarhum ayah saya Haji Anang Adenansi pernah tinggal di Kalimantan Timur, yakni di Luapulu. Kakek saya Haji Mas Damsi meninggal juga di Luapulu dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, di mana di sana juga diapresiasi dengan salah satu jalan di Luapulu, yakni Jalan Haji Mas Damsi. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwasanya hendaknya Pak Gubernur Kalimantan Timur melakukan klarifikasi, karena tidak nyaman rasanya sesama gubernur seperti itu. Tapi dan bagaimanapun apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi tentu adalah konten yang sangat positif, karena yang dimaksudkan dengan konten itu adalah penyampaian melalui media elektronik terhadap kinerja beliau. Jadi itu sudah sangat bagus, sangat mendidik dan dapat memberi contoh dan tauladan. Jadi hanya pemimpin yang memiliki nurani, yang dapat menyampaikan sesuatu apa adanya, dapat menselaraskan antara hati dan akal, dan dapat membentengi nafsu daripada kekuasaan yang menyimpang. Jadi saya pada hari ini menyampaikan kepada Pak Gubernur Kalimantan Timur hendaknya melakukan klarifikasi, dan kepada Kang Deddy Mulyadi teruslah berjuang, teruslah berjalan, teruslah berpihak kepada rakyat, karena apa yang Bapak lakukan tentu bagi kami, bagi saya khususnya, sesuatu yang sangat positif. Demikian saya sampaikan pada hari ini, dan tentunya kalau itu menyinggung perasaan pendukung Kang Deddy atau siapapun, saya walaupun tidak bersalah secara langsung, tapi saya merasa malu dan saya memohon maaf atas ucapan daripada Pak Gubernur Kalimantan Timur. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya gitu guys, gimana pendapat kalian semua? Coba komen di bawah. Oke guys, segini aja videonya. Terima kasih buat kamu yang nonton sampai habis. Jangan lupa di subscribe dan tulis kritik dan saran tentang channel ini, biar kedepannya channel ini bisa semakin maju dan semakin baik pastinya. Oke, sampai jumpa di next video.